Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name Agung Subara. NPM 224111167. Class Management 22B. I will discuss sampling technique. Teknik pengambilan sampel atau sampling adalah proses cara mengambil sampel untuk memperkirakan keadaan suatu populasi. Teknik sampling dibagi menjadi dua jenis, yaitu probabilitas sampling dan non-probability sampling. Probability sampling adalah metode pemilihan sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kaidah-kaidah probabilitas. Teknik penarikan sampel di mana setiap unsur atau elemen sampling diberi kesempatan yang sama untuk diikutkan atau dipilih dalam sampel. Syarat dalam pengungkapan sampel probabilitas adalah tersedianya daftar anggota populasi atau daftar unsur atau elemen populasi, kerangka sampel atau sampling frame. Sedangkan non-probability sampling adalah metode pemilihan sampel dari suatu populasi dengan tidak menggunakan probabilitas kaidah-kaidah. Pengambilan sampel probabilitas caranya sederhana, dengan mengundi elemen atau anggota populasi dan tabel angka acak. Sistematik jenis pengambilan sampel probabilitas di mana setiap unit ke K dalam daftar yang dipilih untuk dimasukkan ke sampel. Cluster membagi populasi menjadi banyak subgrup, di mana setiap subgrup terdiri dari atas elemen yang sama. Stratified, penarikan sampel acak, terstruktur dilakukan dengan membagi anggota populasi dalam beberapa subkelompok yang disebut strata. Lalu suatu sampel dipilih dari masing-masing strata. Pengambilan sampel non-probabilitas. Pengambilan sampel secara serampangan tanpa menjelaskan derajat kepresentatifannya, tetapi lebih kepada kenyamanan peneliti. Snowball atau kuota satuan sampling dipilih atau ditentukan berdasarkan informasi dari responden purposive atau judgement satuan. Sampling dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik yang dikehendaki. Teknik ini biasanya dipilih ketika populasi belum atau tidak dapat ditentukan secara pasti. Teknik ini terbagi menjadi 6 jenis, yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah penentuan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Penetapan itu dilakukan sesuai dengan pertimbangan yang dinilai dapat mewakili populasi. Teknik sampling tipe ini bisa dibagi menjadi salah satu teknik yang paling banyak digunakan dalam penelitian, sebab teknik ini cenderung menghasilkan sampel yang berkualitas. Hal itu dikarenakan peneliti sudah menentukan sendiri kriteria yang menurutnya akan merepresentasikan populasi. Kelebihan dari metode ini adalah tujuan dari penelitian akan lebih terarah. Snowball sampling. Snowball sampling juga dikenal dengan teknik bola salju. Teknik pengambilan sampling ini dilakukan dengan cara wawancara kepada sampel pertama untuk mengambil sampel berikutnya dan secara terus-menerus hingga kebutuhan sampel dapat terpenuhi, seperti bola salju yang akan terus membesar juga menggelinding dari atas ke bawah. Teknik ini cocok untuk penelitian yang membutuhkan privasi yang tinggi, misalnya pada kelompok-kelompok seperti penderita HIV. Penyintas kekerasan seksual dan lain sebagainya. Accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik pengambilan sampel yang sifatnya lebih insidental. Jadi sampel yang diambil sesuai dengan orang yang memang kebetulan ditemui oleh peneliti. Jadi misalnya adalah penelitian terhadap kepuasan konsumen. Peneliti bisa menunggu pembeli untuk dijadikan sebagai sampel penelitian. Namun teknik pengambilan sampel jenis ini memiliki kekurangan, yaitu berpotensi membutuhkan waktu yang lebih lama dan responden yang didapat memiliki karakteristik yang bersifat acak. Kuota sampling. Teknik ini, pengambilan sampel ini adalah dengan cara menentukan jumlah sampel penelitian lebih dulu. Misalnya dalam sehari peneliti menetapkan harus mendapatkan 10 sampel untuk diteliti.
Kelebihan dari teknik ini adalah pengambilan sampel yang bersifat lebih praktis karena sampelnya sudah diketahui. Sedangnya kekurangannya adalah bias dalam penelitian cenderung tinggi. Teknik sampel jenuh. Teknik pengambilan sampel jenuh adalah menggunakan seluruh populasi sebagai sampel. Teknik ini digunakan ketika populasi yang akan diteliti kurang dari 30 orang. Sampling sistematis atau systematic sampling. Teknik sampling sistematis dilakukan dengan cara sistematis, yaitu misalnya dengan memberikan nomor terhadap populasi yang akan diteliti. Misalnya ketika ingin meneliti 20 siswa, maka sampel-sampel itu akan diurutkan dari 1 hingga 10. Teknik sampling penelitian ini membutuhkan teknik sampling yang tepat untuk mendapatkan data yang representatif dan akurat. Dalam presentasi ini, metode-metode dalam teknik sampling. Yang pertama ada random sampling, yaitu mengambil data acak dari populasi dengan metode yang fair dan unbiased. Lalu ada stratified sampling, mengkategorikan populasi menjadi subgroup dan kemudian mengambil sampel dari setiap subgroup. Lalu ada purposive sampling, yaitu mengambil sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian. Lalu ada snowball sampling, menggunakan referensi dari responden awal untuk mendapatkan sampel yang sulit dijangkau. Kelebihan teknik sampling adalah efisien, mengambil sampel dari populasi yang lebih besar, menghemat waktu dan biaya. Lalu representatif, sampel yang dipilih secara acak dan strategis dapat mencerminkan karakteristik populasi sumber. Lalu yang terakhir adalah praktis. Teknik sampling mudah dilakukan dan dapat diulang untuk penelitian lain dengan populasi serupa. Kekurangan teknik sampling adalah 1. Keterbatasan. Sampel mungkin tidak mempresentasikan populasi secara keseluruhan jika tidak dipilih secara acak. Lalu generalisasi. Hasil penelitian yang didasarkan pada sampel ini tidak sepenuhnya menggambarkan seluruh populasi. Yang ketiga, kesalahan. Kesalahan sampling dapat terjadi akibat kesalahan pengambilan, pemilihan sampel, atau pengambilan data. Penerapan teknik sampling dalam penelitian. Teknik sampling yang dipilih tergantung pada tujuan penelitian, populasi sumber, dan ketersediaan sumber daya. Sampling yang tepat memastikan keabasan dan validitas hasil penelitian. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan teknik sampling yaitu jumlah populasi, tujuan penelitian, dan ketersediaan sumber daya. I will finish and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.